terima kasih untuk undangannya nih. Saya hari ini isi kotak hari ini dengan saya Dini. Mungkin sebelum kita mulai diskusi lebih dalam lagi Pak terkait topik kita hari ini, mungkin bisa ceritakan profil singkat dari isi bensin dan progres bisnis sampai hari ini seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Aku mungkin ini dengan Mbak siapa dulu, Mbak? Dengan Dini Pak. Oke, Mbak Dini, selamat siang sebelumnya, salam sehat, semoga puasanya tetap lancar ya kan, tinggal berapa hari lagi kita sudah masuk Lebaran toh. Ya, mungkin selamat siang, profil singkat, mungkin isi sebelumnya memang kami isi bensin, tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu nama perusahaannya adalah PT Energi Arta Sentosa. Isi bensin adalah salah satu produk adalah berusaha menciptakan digitalisasi untuk BBM. Ya kan, baik itu di retail maupun itu di B2B industri. Untuk sementara kami temporarily on hold untuk yang bensin, untuk pengurusan izin lebih lanjut dengan pihak pemerintah. Di sisi lain kami akan meluncurkan satu produk yang kita sebut namanya Easy Safety, ya kan. Easy Safety ini sebuah aplikasi semacam asisten pribadi dengan objektif kita berusaha mengurangi kecelakaan di jalan. Dengan konteksnya, kemudian nantinya ke depan kita akan sambungin jadi satu antara Easy Safety dan Easy Bensin. Kira-kira seperti itu profil kami, Mbak. Isi bensin ini satu platform berarti ya Pak? Platform untuk BBM gitu? Betul. Suatu platform, silakan dicek di www.isibensin.com, ya kan. Dalam konteks di sana kita start balik lagi, kita inginnya adalah berbagi ilmu juga dengan banyaknya background kita di oil and gas sebelumnya, kami masing-masing ya kan yang mendirikan ini, kita juga bikin sharing nih para pengguna BBM untuk industri, gimana sih caranya menyimpan BBM yang benar dan baik. Nah, kedepannya nanti ke depan kita bermasuk baru kita ke retail, tapi mungkin retail kami sedikit berbeda, kita nyebutnya adalah SPBU, ditaruh di atas roda, kemudian pakai aplikasi. Nah, sebelum kita masuk ke sana, dengan maksud dan tujuan bahwasanya apapun yang terjadi di jalan kita tidak bisa hanya sekedar mengisi BBM dan lain sebagainya ya, sebagai bagian dari duty of care. Kalau kita mau lihat kejadian dari sejak tahun 2010, zaman pertama waktu saya ikut ya, inisiasi Decade of Action tahun 2011 sampai dengan hari ini ternyata kita masih konstan ya. Konstan dan stabil, angkanya tinggi terus Mbak yang meninggal di jalan, itu nggak bagus gitu loh. Nah, dari situlah kita masuk dengan Easy Safety, kita coba gimana caranya calon atau potensial customer atau user kita bantulah bagaimana kita bisa menghindarkan semua pengguna jalan raya dari kecelakaan. Nah, gitu sih Mbak. Nanti hubungannya dengan hemat BBM seperti apa, kita bisa lanjut dalam diskusi. Oke, berarti ini Easy Safety ini berarti belum launching Pak? Apa sudah launching? Harapannya dalam waktu dekat, tanggal dan waktunya akan kita umumkan di laman kita web, termasuk di LinkedIn ataupun IG. IG-nya kita masih jadi satu dengan Isi Bensin. Kita berharap bisa digunakan sebagai salah satu membantu teman-teman atau pengguna jalan raya mengingat kembali, memeriksa kendaraan dan lain sebagainya sebelum Lebaran ini. Oke, Pak, kalau kaitan aplikasi ini dengan bisnis utama Isi Bensin apa sih Pak? Ada dua yang kita mau lihat hubungannya dengan Isi Bensin, antara Isi Safety dan Isi Bensin ya. Yang pertama-tama kita mau lihat bahwasanya nggak bagus buat kita ngelihat bahwasanya kita continue bisnis dengan yang namanya digitalisasi, SPBU dan lain sebagainya, tapi user kita juga masih sering mengalami kecelakaan. Itu yang pertama dulu sebagai duty of care. Yang kedua dalam konteksnya bahwasanya kita berbicara mobile fleet, kita juga melihat bagaimana kita mensecure mobile kita di jalan nantinya kalau kita nggak punya sebuah sistem bagaimana mengamankan atau keselamatan kendaraan ini di jalan, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita ingin membantu
para teman-teman pengguna jalan atau users ya kan untuk melihat dua hal. Yang pertama adalah bagaimana si user atau pengguna jalan, baik itu mobil, motor, atau nanti truk atau bis atau penumpang bis ya, melihat kondisinya bagaimana fit dalam berkendara di jalan. Itu satu dulu. Yang kedua adalah bisa memeriksa kendaraannya, ya kan, kendaraan ini dalam kondisi yang baik, yang bagus atau tidak, sehingga ada dua hal, menjadi aman dan nyaman selama dikendarai di jalan. Yang kedua, bahan bakarnya bisa hemat atau tidak. Itu yang kita butuh lihat sih Mbak Dini, itu sih. Hubungannya adalah ke sana. Oke, suaranya hilang tenggelam nih. Kita agak kendala di suara. Oke. Sekarang gimana? Sudah oke. Oke. Pembicaraannya. Oh, siap. Oke, Pak, tadi kan sudah diinfokan mengenai hubungan atau kaitannya dengan bisnis utamanya isi bensin. Nah, kalau goal perusahaan sendiri Pak terkait peluncuran isi safety ini seperti apa sih? Panjang sih Mbak, kita ngelihatnya adalah evolusi dalam konteks mobility ya, mobility atau mentransportasikan baik itu manusia ataupun barang. Yang kita ngelihat adalah safe mobility ecosystem, ya kan. Kedepannya akan seperti apa? Mungkin akan ada banyak inovasi yang berkelanjutan dengan aplikasi ini. Yang pertama, yang paling dasar fundamental kita mau rilis di fase 1 ini dalam waktu dekat ini ya. Saat ini kita lagi NV testing dan load testing. Semoga kita bisa rilis. Yang pertama, objektif kita di awal ini adalah kita ingin aplikasi ini bisa menjadi asisten atau menjadi pengingat. Satu adalah driver bisa memahami bagaimana sih berkendara atau mengemudi mobil atau berkendara dengan sepeda motor yang baik dan aman, sehingga kita bisa menghindarkan dari kecelakaan. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat kendaraan tersebut kondisinya fit atau tidak. Jadi ada beberapa simple checklist, tapi poin-poin penting adalah untuk mengingatkan pengendara, coba dicek deh kendaraannya, ya kan. Misalkan Mbak Dini nih mau pergi nggak tahu daerah aslinya kemana nih, mau mudik ya, naik mobil atau naik motor lah ya, bawa kendaraan, cek dulu bagian mana aja yang mau dicek. Yang kita lihat adalah kalau kita sebut critical point dari sebuah kendaraan itu di mana aja. Nah, itu yang kita ingatkan. Nanti dari situ aplikasi ini bisa memberikan sedikit masukan atau rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin kita lihatkan dari para teman-teman adalah coba deh pelajari beberapa tips ya kan, atau beberapa rambu-rambu dan lain sebagainya, sehingga teman-teman selama berkendara di jalan ya kan bisa memahami seluruh aturan atau tips berkendara yang baik dan benar, sehingga tujuannya memang benar-benar kita menurunkan resiko kecelakaan dulu ini. Ini adalah fondasi awal yang kita akan luncurkan di fase 1 ini ya. Selanjutnya akan berkembang dan berinovasi seperti apa, yang kita lihat akan ada 3. Yang pertama adalah kepada pengemudi atau pengendaranya. Yang kedua adalah kepada yang namanya kendaraannya sendiri. Yang ketiga adalah kepada lingkungannya. Akan seperti apa? Inovasinya akan berkembang seperti itu. Kira-kira seperti itu Mbak Dini. Oke Pak, berarti dia easy safety juga bertujuan untuk menurunkan resiko kecelakaan juga ya Pak ya? Pasti. Ya, karena kecelakaan itu apalagi di jalan cukup masih tinggi juga angkanya ya Pak ya? Pasti. Pak, terkait topik kita kan hari ini mengemudi aman dan hemat BBM. Betul. Kontribusi apa sih yang diberikan lewat easy safety ini Pak? Oke, so melihatnya seperti ini. Yang kita ingin dapat adalah step by step kita akan menuju suatu titik di mana adalah kita bisa memberikan reminder seorang orang ini bagaimana dia mengemudi dengan kecepatannya dia. So kalau kita melihat behavior perilaku ya, bahasa gampangnya perilaku lah ya, bukan behavior lah, kita nyebutnya perilaku aja ya, perilaku mengemudi dan lain sebagainya. Kita berharap easy safety ya kan sebentar lagi berinovasi dan lain sebagainya, kita bisa membantu orang-orang melihat
perilaku mengemudinya para pengendara. Untuk di awal ini kita akan ingatkan ya, di situ ada beberapa tips mengingatkan apa yang harus dilakukan selama mengemudi sehingga BBM ini menjadi hemat. Contoh adalah masalah speeding. Jangan ngelihat speeding ini masalah kesehatan atau takut ditilang ya. Jadi kita mau ngelihatnya adalah aman dulu. Kalau kita sudah aman, baru BBM-nya pasti hemat. Karena apa? Karena naik turun speeding ini tadi, dampaknya adalah ke buka tutup engine system untuk pembakaran kan. Semakin kita speeding ya semakin boros gitu ya. Kita ngomong jarak sekian harusnya, wow ini kilometernya sekian kok saya habisnya sekian ribu. Padahal ternyata speedingnya di atas kecepatan rata-rata atau ekonomi. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana dia berkemudi. Nah, itu kita akan ingatkan juga, di situ ada tipsnya juga seperti apa berhemat dan lain sebagainya. Korelasinya akan di sana sih, Mbak Dini. Oke. Pak, kalau menurut pengamatan Pak Agung sendiri nih, terkait perilaku pengemudi untuk angkutan barang dan penumpang tuh sebenarnya sudah berkeselamatan nggak sih di Indonesia ini? Wah, ini menarik sih sebenarnya. Kalau kita mau lihat ya, selama kita membangun produk ini ya, kira-kira Mbak Dini tahu tidak peraturan yang ada di Indonesia ini untuk keselamatan mengemudi itu muncul tahun berapa? Aku sedikit bertanya lah, sedikit kita berinteraksi ya supaya kita nggak one way ya. Harus dilakukan sekarang ya Pak, ATLAY yang terkait overspeed. Nah, mungkin dari yang terkait ATLAY pun juga orang jadi aware ya terkait kecepatan. Nah, saya tahu dari ATLAY dulu misalnya. Tapi untuk mulai tahun berapa saya kurang tahu nih. Oke, so ini menarik ya. Kita pada saat mendevelop ini kita menyusun seluruh regulasi yang kita mau tampilkan dalam aplikasi ini ya. Kita akhirnya tampilkan yang terakhir lah ya, yang masih berlaku. Kalau kita tarik ke belakang sebenarnya peraturan masalah keselamatan di jalan itu muncul dari sejak tahun 1933 dan itu bahasa peraturannya masih bahasa Belanda. Jadi peraturannya itu masih di dalam satu koridor namanya jalan ya, masalah jalan raya atau lalu lintas. Kemudian muncul sampai akhirnya berubah di tahun 92-an ya kan menjadi sendiri keselamatan jalan raya. Yang akhirnya muncul sendiri dan yang terakhir tahun 2009 kan yang muncul seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat sebenarnya kami juga sering sharing sih di laman yang satunya ya. Kalau saya boleh sebutkan di LinkedIn ya, ada jurnal, ada artikel dan lain sebagainya ya. Sering kita ulas di situ, bahkan bisa dicek di www.isibensin.com. Salah satu artikel yang kita coba ulas adalah masih pentingkah atau masih bisa dijalankankah peraturan keselamatan jalan di Indonesia? Pertanyaannya, kenapa sih peraturan ini antara bisa tidak dijalankan atau tidak dijalankan? Kalau melihat bahwasanya kita melihat peraturan sederhana aja lah ya, kita pergi ke negara tetangga, kenapa kita begitu takutnya buang sampah sembarangan? Begitu kita balik ke rumah sini, kita dengan gampang sekali buang sampah sembarangan. Itu salah satu contoh ya. Hal yang sama mungkin akan dibutuhkan di negara ini adalah konsistensi pemberlakuan sanksi ya kan. Kalau secara ininya ya harus adalah konsekuensinya ya terhadap pelanggaran. Pertanyaan berikutnya adalah kalau konsekuensi jalankan, kenapa nggak kapok-kapok nih, sudah ditilang, bayar denda dan lain sebagainya, ya kan, tidak dijalankan. Dan pertanyaan berikutnya adalah berapa sering kita mengedukasi masyarakat masalah peraturan yang sederhana saja ya kan, bagaimana kita belok kanan, belok kiri, pakai lampu sen dan tidak, bagaimana keluar masuk ke jalan kalau kita pertigaan atau tidak ya. Kalau kita lihat kadang-kadang peraturan dan edukasi itu kadang-kadang baru kita baca kalau kita lagi ujian surat izin mengemudi atau SIM ya. Oh ternyata ada ya peraturan mengenai seperti ini. Oh ada ya peraturan mengenai ini. Nah disitulah yang kita ingin isi gap ini dengan isi safety itu Mbak. Dalam konteksnya apa? Balik lagi kalau mau ditarik dalam konteks besar, pertanyaannya Mbak Dini, kira-kira seperti apa? Kita ingin adalah isi safety punya kontribusi ke masyarakat luas dengan jumlah total kendaraan di Indonesia 140 juta. Anggap sajalah yang masih jalan, ya kan, yang bukan termasuk kolektor item dan lain sebagainya jumlahnya 70%. Berarti masih 100 juta lebih ya. Kita berharap bahwasanya seluruh peraturan dan lain sebagainya kita bisa mengedukasi masyarakat itu.
lewat sebuah aplikasi yang sederhana, ya kan, isi safety, ya kan, sehingga masyarakat juga mulai bisa aware. Kira-kira seperti itu sih. Kita berharap bukan cuman masalah memberikan hukuman, tapi bagaimana kita juga meluangkan waktu memberikan edukasi. Kira-kira seperti itu sih, Mbak Dini. Monggo. Oke. Pak, kan kita sekarang udah tahu nih, sekarang kita sudah masuki digitalisasi. Digitalisasi, Betul. digitalisasi hari ini sudah bisa memonitor perilaku pengemudi. Nah, agar bisa berselamatan di jalan. Apakah fitur itu sudah cukup, Pak, menurut Pak Agung? Wah, menarik sih sebenarnya ya. Karena kalau kita mau melihat dengan EasyGo GPS ya, saya yakin di situ yang terakhir fitur ada kecepatan mendadak atau harsh acceleration ya, terus kemudian ada pengereman mendadak ya kan, harsh braking ya kan, terus kemudian speeding dan lain sebagainya ya. Kita melihat adalah kalau di bahasa muda secara secara safety ya, atau HSSE misalkan ya, itu dikenal dengan lagging indikator ya kan, atau menampilkan performa yang jelek ya, seperti apa. Pertanyaannya berikutnya adalah ya, secara statistik itu ditampilkan ya kan. Berikutnya what next gitu kan, bahasa sekarang kan, mau diapain nih, sudah ada data, orang speeding ya kan, orang tahu mendadak kenceng, mendadak ngerem dan lain sebagainya ya. Nah, pertanyaannya mau diapakan nih? Kalau kita mau melihat secara driving behavior secara garis besar, ada banyak influence, bahkan terakhir di IG kami sempat share reel bahwasanya ada 5 elemen sebenarnya. Dan ini sebenarnya bukan kami yang melakukan, kami mencoba merangkum dari sebegitu banyaknya studi yang dilakukan buat di Indonesia ya, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada beberapa poin dan ada 5 elemen. Salah satu poin yang menarik adalah pendidikan dan ekonomi. Ini dua hal yang menarik sebenarnya karena kita berurusan dengan pendidikan. Dan itu ternyata dibahas juga di dalam teman-teman Departemen Perhubungannya, Dirjen Perhubungan Darat ya kan, studi masalah tingkat pendidikan terhadap keselamatan di jalan, dan ternyata ada studinya. Nah, dalam konteks itu kalau kita melihat dari statistik dari Departemen Pendidikan, itu juga hal yang menarik. Dan kalau kita mau melihat pengguna lalu lintas saat ini, kita juga harus melihat segmentasi umur. Nah, kalau kita melihat segmentasi umur dan kita melihat ekonomi, dimensinya jadi besar sekali. Siapa nih sebenarnya si pengguna jalan? Milenial kah? Gen Z kah? Atau Gen X kah? Atau baby boomer? Nah, itu yang kita bisa lihat. Mungkin kalau kita ngelihat baby boomer, ya kan, yang sudah tua-tua, kalau ngelihat pengemudi Gen Z kaget-kaget ya, karena mereka mungkin terpengaruh dengan peraturan, mungkin SIM-nya kan, kalau zaman dulu mungkin nyebutnya bukan SIM ya, kalau saya ingat bapak saya atau kakek saya nyebutnya ribues ya. Ribues ini kan zaman Belanda ya. Sebegitu ketatnya mereka mengikuti peraturan. Kalau kita ngelihat antara milenial, Gen Z, betulkah ini ujian SIM benar-benar belajar? Nah, dalam konteks ini kan juga kita ngelihat antara pendidikan, faktor ekonomi, ternyata pengaruhnya besar. Bagaimana ini mengedukasi. Jangan sampai orang mampu membeli kendaraan, mampu membelikan kendaraan buat anaknya, tapi lupa mengajari cara yang benar seperti apa. Dan baru kita masuk ke behavior. Behavior kalau balik lagi dengan GPS tadi ya, contoh kayak dengan EasyGo ya, tadi ada harsh acceleration, speeding ya kan, terus kemudian mau rute yang mana, rute yang benar atau tidak. Kalau kita bicara pakai truk ya, mungkin ada beberapa manajemen yang menggunakan authorized route sama non authorized route karena ukuran truk dan lain sebagainya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini antara pengemudi dengan antara pihak manajemen membuat sebuah hubungan komunikasi dan mengatur sebuah transportasi akan seperti apa. Nah, konteks disitulah sebenarnya kami dari Easy Safety ingin masuk menjembatani bagaimana itu bisa dilihat. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar melihat dimensi ini dari speeding, harsh acceleration atau harsh braking, ya kan? Karena itu banyak hal, termasuk contoh adalah karena macet, berhenti di jalan karena nggak tahu ngapain, ya kan? Terbuang-buang waktu, yang ada capek dan lain sebagainya. Dan ini kita butuh lihat
Nah, perilaku inilah yang mungkin akan berpengaruh banyak, dan bagaimana kalau kita bisa memanage perilaku-perilaku ini, kita bisa mengurangi kecelakaan di jalan. Dan itu juga bisa menghemat BBM. Besar sekali. Gitu, Pak, ada yang Mbak. nanya dari teman kita yang join. Menurut Bapak, dengan terekamnya catatan perjalanan pengemudi bisa memudahkan perusahaan dalam membuat KPI, khususnya pengemudi. Lalu bisa menyimpulkan mana pengemudi yang berkeselamatan atau tidak. Bagaimana menurut Bapak? Oh, menarik sih. Beberapa tahun yang lalu sebelum saya melakukan usaha sendiri, saya sempat pegang role road transport safety ya, kebetulan. Dan kebetulan itu tadi saya barusan lihat ada salah satu teman saya dari Malaysia juga join di Instagram call ini tadi, dan dia say hello dan lain sebagainya ya. Menarik sih sebenarnya. Saya dengan beliau sering saling bercanda dan lain sebagainya ya. Apa kabar Pak Husni? Namanya Husni. Jadi yang saya ingin lihat adalah jangan buru-buru kita mencoba melihat secara KPI. Balik ke basic dulu, back to basic ya. Basicnya apa sih sebenarnya yang kita mau achieve dengan driver? Driver ini kan tugasnya, main jobnya adalah membawa barang dari A ke titik B, atau membawa penumpang dari titik A ke titik B. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, selama melakukan tugasnya, dia harus memahami seluruh alat-alatnya dia, yaitu mobil, ya kan, kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pihak ketiga nih, yaitu pihak maintenance, yang harus memastikan kendaraan ini dalam kondisi yang fit, ya kan, yang aman. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada pihak manajemen yang mengatur rute mana yang akan dilewati dan lain sebagainya. Driver pada saat di jalan diharapkan dia tidak banyak mengambil keputusan lewat alternatif sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini ya. Nah, balik lagi ke situ. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau set up KPI, kita juga harus bisa fair men-set up KPI di seluruh elemen ini tadi. Kalau kita berbicaranya transportasi ya, secara garis besar. Sedang baik itu untuk personal maupun untuk secara bisnis ya. Kalau kita melihat secara bisnis, buat teman-teman pelaku bisnis atau usaha transportasi, dan ini perlu diingat lagi, KPI ini juga harus diatur dengan benar terhadap masing-masing tugas dengan elemen itu tadi. Saya melihatnya ada 4 elemen, ya kan, yaitu pengemudi, kendaraan, maintenance, ya kan, kemudian operasional. Nah, baru dari situ kita bisa set up KPI yang sesuai dan betul bagaimana kita mengurangi mengendara. Pertanyaannya adalah kadang-kadang ini selalu dianggap, wah ini jadi beban ongkos ini tambah-tambahan ya kan. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita bisa gunakan digitalisasi, why not? Itu kan. Contoh adalah GPS, ada official. Alat itu kan kecil banget toh. Kalau kita lihat punyanya Isigo, alat itu kan kecil banget. Kita lihat punya isi safety, ini kan sebuah aplikasi. Kita mau kembangkan, mau seperti apa, di-connect seperti apa, bisa. Maunya seperti apa, kita juga bisa lakukan. Pertanyaan berikutnya adalah digitalisasinya ini akan mau kita bawa ke arah mana? Itu satu. Yang kedua, beban secara finansial untuk menjalankan safety. Ya kan, itu tadi untuk mengurangi kecelakaan. Pertanyaan saya adalah jangan dilihat sebagai beban, tapi dilihat opportunity, apa yang kita bisa kurangi dari dengan tidak adanya digitalisasi tadi. Contoh adalah misalkan pemilihan jalan rute, yang pada umumnya harus melakukan survei segala macam, mungkin bisa dilakukan secara digital. Pada saat kita harus melakukan maintenance dengan adanya alat GPS dan OBD, ya kan, onboard diagnostic, ditancapin ke ECU, seluruh kondisi mesin bisa dilihat, ya kan. Tinggal di-record secara digital pakai handphone, ke-record semua. Itulah yang kita lihat opportunity-nya. Dilakukan manual, satu truk mungkin bisa butuh waktu 1 jam sampai 2 jam. Belum lagi yang paling banyak setelah bikin catatan ditulis, ditaruh dulu di meja biasanya Mbak. Kapan nih mau dimasukkan ke Excel, ya kan? Habis dimasukkan ke Excel ditanya lagi, kapan nih Excelnya mau dikirim, mau dijadiin satu. Setelah dijadiin satu, begitu banyaknya numpuk, kalau truknya 10, kalau truknya 200 biji, gimana nih cara meriksanya? Nah, itu yang kita lihat opportunity-nya adalah bagaimana safety komparasi terhadap operasional cost. Sehingga itu bisa menurunkan satu
kecelakaan di jalan, menaikkan keselamatan di jalan. Yang kedua, menurunkan juga biaya BBM karena tidak adanya kalau kita nyebut journey management plan yang benar-benar solid lah. Kira-kira itu sih jawabannya. Maaf agak panjang. Nggak apa-apa. Pak Putri, kan Pak sempat mention terkait konsumsi BBM itu mempengaruhi juga terkait dari perilaku pengemudi ke konsumsi BBM kan Pak. Nah, dan juga durabilitas suku cadang. Menurut Pak Putri, catatan terkait hal itu seperti apa sih Pak? Ya, Mbak Dini naik apa? Mobil, motor? Naik mobil. Oke. Aku pertanyaannya gini. Antara macet dan antara jalan dengan di jalan tol, Mbak Dini akan lebih pilih yang mana? Jalan tol. Oke. Kenapa? Karena nggak macet. Oke. Kalau nggak macet, Mbak Dini bisa jalan konstan nggak? Enggak juga sih, pasti ngebut. Oke. Saya ngebut-ngebutnya Mbak Dini berapa? Let's say 100 km per jam lah ya, atau 60 lah ya, kalau dalam kota ya. Dibandingkan dengan jalan 0 naik 10 kilo, 0 naik 10 kilo. Kalau kita mau lihat seluruh review YouTube atau vlogger-vlogger otomotif, ya kan, coba lihat kecepatan rata-rata dia jalan di kota, ya kan, testingnya kan selalu di antara 20 km per jam. Dan 20 km per jam testing jalan di kota selalu angkanya lebih rendah, konsumsinya lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan rata-rata jalan di tol sesuai dengan peraturan ya, antara 80 sampai 100 km. Di situ kendaraan akan mencapai titik ekonomis di mana konsumsi BBM menjadi optimal. Nah, balik lagi kalau kita mau lihat ya, berkendara dengan kondisi macet dan lain sebagainya, harsh braking dan harsh acceleration ini kelihatan sekali akan menaikkan konsumsi BBM, ya kan, karena macet, nanti jalan dibuka, jalan lagi, mesin kan nggak mau dimatikan karena ekspektasinya ada AC. Kalaupun itu pakai misalkan yang stop idling ya, ekspektasinya ya udah deh ini tak overriding ya, atau tak matikan dulu function ini karena aku butuh AC karena ini panas ya toh. BBM kan juga jalan terus tapi dalam kondisi stasioner putaran rendah ya kan, BBM terbuka terus. Kira-kira itu sih Mbak. Oke Pak, kalau menurut Pak Lumi, saya nanya, kan kita mempengaruhi perilaku pengemudi terhadap konsumsi BBM. Perilaku pengemudi apa sih yang bikin konsumsi BBM itu terlihat awet gitu Pak? Jadi gini, mobil ini kan bergerak karena ada orang di balik setir, kecuali dia autonomous ya. Saat ini autonomous mungkin belum berfunction 100% di Indonesia ya. Mungkin ada yang namanya control drive, itu yang sudah function ya. Cuman mempertahankan dia ada di dalam lane dan lain sebagainya. Balik lagi berhubungan dengan siapa nih yang ada di belakang kemudi ya kan, atau di belakang setir motor ya kan. Disinilah ada yang namanya ilmu human being ya kan. Human being ini masalah mindset, kemudian masalah emosional, belum lagi yang kena baper-baper nih, habis masalah dengan pasangannya atau dengan cowoknya atau dengan ceweknya, wah itu another story lagi ya kan. Yang nggak ada masalah di depannya, siapapun aja yang ngelewatin bisa dibel ya kan, bisa dibel dan lain sebagainya, bisa tantin telolet ya. Dan kita berbicara dengan balik lagi masalah orang yang ada di belakang kemudi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang ingin kita ciptakan dengan isi safety suatu saat ke depan ini menjadi sebuah asisten yang bisa mengkombinasikan antara behavior dan kondisi kendaraan. Dan kita bisa memberikan alert di sana. Gitu loh. Kenapa seperti itu yang kita lihat, Mbak? Fondasi yang kita mau taruh ini memang benar-benar kita melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang seperti ini tadi. Cuman konteksnya adalah balik lagi, kita pingin bagaimana setiap orang bisa menyadari pentingnya keselamatan. Itu dulu. Back to basic ya. Saya pinginnya menyebutkan, ayo kembali ke ilmu dasar dulu deh, ya kan. Kenapa sih kita berkendara di jalan? Dan kenapa sih jalan ini milik umum gitu loh? Karena itu dikerjakan dan dilakukan oleh pekerjaan umum kan, PUPR. Karena ini milik umum, tidak ada satupun kecuali ini jalan private ya. Entah Mbak punya rumah di mana, village dan lain sebagainya yang bikin jalan sendiri. So, pada saat kita berbicara jalan umum dan
yang kita sudah hati-hati, yang sebelah sana mungkin nggak hati-hati, ya kan. Nah, bisa jadi senggolan. Nah, semakin banyak kita berusaha bagaimana kita menjadikan ini orang semakin sadar dengan keselamatan, itu sebenarnya objektif terbesar. Balik setelah itu baru kita bisa berbicara soal BBM, spare part, ya kan, mesin, kondisi ban dan lain sebagainya, Mbak. Itu yang sebenarnya kita ingin achieve target kita, Mbak. Pak, kalau terkait teknologi kendaraan ini kan tiap tahun selalu ada perbaruan dan semakin canggih pastinya kan. Tapi kualitas BBM sebaliknya nih untuk kualitas BBM-nya. Nah, apa dampak buruk ya Pak? Sebentar nih, ini agak hati-hati saya harus menjawab ya. Karena ini nanti juga ada hubungannya dengan teman-teman karena balik lagi kita harus berbicara dan realistas bahwasanya penyedia BBM terbesar masih dimiliki oleh badan usaha milik negara. Dalam konteks ini saya tidak melihat atau menjudge siapapun, dalam konteksnya adalah bagaimana kita moving forward ke depan, karena seluruh kebijakan dan lain sebagainya yang diambil oleh teman-teman di sana sebenarnya betul-betul sangat dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah, ya kan. Tidak mudah buat teman-teman di perusahaan ini untuk mengambil keputusan kita berubah ke standar ini. So oke. Pertama dulu saya mau lihat bahwasanya kita melihat standar BBM. Yang paling kuat dan yang paling pertama standarisasi BBM ini dikeluarkan memang sebenarnya ada 3 kutub, yaitu Europe, Amerika, sama Jepang. Tapi kemudian yang paling kuat menginfluence adalah yang Europe. Makanya kalau di sini seringkali atau ada Mas Wahid dan lain sebagainya ya sering posting soal Euro 4 dan lain sebagainya. Nah, pernah memahami nggak apa Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, bahkan mau keluar Euro 7. Dan pertanyaannya kapan kita mau ke Euro 7, ya kan? Nah, kalau kita mau melihat bahwasannya kendaraan ini berkembang dengan cepat, berevolusi, saya yakin kendaraan pun juga akan berkembang dengan peraturan ini. Karena objektifnya yang pertama adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ya kan, climate change. Kita lihat di titik ini dulu, climate change sebagai sebuah milestone yang mau di-achieve oleh seluruh perusahaan otomotif maupun energi ya. Kita nyebutnya sekarang bukan lagi oil and gas tapi lebih nyebutnya energi. Karena bisa elektrik, bisa hidrogen ke depannya ya. Kita mau lihat achieve-nya adalah climate change ya kan, semakin green energy untuk mobilitas. Itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat polutan terbesar memang transportasi. Mau kita total kendaraan, mobil, motor, truk, ya kan, bis, ditambah kapal, ditambah pesawat. Itu polutan besar banget. Kalau kita mau ngomong global, sedikit di atas industri ya, dan lain sebagainya. Karena kita harus melihat kalau itu energi listrik untuk industri, sumbernya energi listrik dari mana. So, itu kita kesampingkan dulu, kita balik lagi ke otomotif. Pertanyaannya Mbak Dini menarik sebenarnya. Mobil semakin lama makin canggih, BBM-nya kok nggak naik-naikin. Nah, sebenarnya enggak juga gitu loh. Enggak juga. Mungkin nanti teman-teman Mbak Dini boleh ngobrol langsung dengan teman-teman di BUMN ya. Bagaimana situasi dan kondisi ini dan kebijakan ini ya diambil oleh kementerian dan para pemangku peraturan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya tidak mudah untuk merubah immediately kita langsung naik. Bayangkan kita ngelihat aja Euro 4 lah ya. Untuk diesel ini, kita sudah didengung-dengungkan peraturan ini, kita berusaha berubah dari sejak tahun 2019, ya kan? Ini juga masalah 2 kesiapan, 1 kesiapan infrastruktur, 2 adalah masalah kesiapan si customernya sendiri. Karena di sini ada titik economic of acceptance-nya di mana terhadap harga. Karena ini menjadi sensitivitas. Yang ketiga adalah kita melihat terhadap yang namanya maintenance isu ini, karena ini berhubungan dengan yang nomor 1 infrastruktur. Nah, Euro 4 ini menjadi bagus. Kita berbicara soal wadah ya, kita balik lagi ngomong wadahnya dulu. Ditaruh di tempat penampungan sebelum itu dijual kepada customer, ya kan. Tempat yang lama, ya kan, yang tadinya isinya dari euro sekian, mau diisi dengan euro yang baru. Semacam Mbak Dini aja lah, mau ngisi yang namanya air, yang tadinya air rebus, mau diisi dengan air mineral yang baru. Kira-kira apa yang Mbak Dini harus lakukan? Cuci dulu kan tempatnya? Iya. Ya, atau itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat itu harus dilakukan dalam jumlah yang masif dan besar. Kesiapannya nggak cuma ada yang di tempat untuk jual, mulai dari midstream, kita nyebutnya midstream, sampai ke downstream, yaitu ada di SPBU. Nah, itu harus ditata dengan benar. Itu tidak mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kendaraan, masalah edukasi dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kita berbicara masalah edukasi, kualitas mutu dan lain sebagainya, semoga ya nanti di isi safety dan isi bensin, teman-teman yang ikut atau yang join IG bisa cek di web kami atau bisa di apps itu apa sih informasi Euro 1, Euro 2, maksudnya itu apa? Itu kita bisa share. Karena publicly itu memang di-share dan kita akan coba translate dengan bahasa yang mudah bagaimana masyarakat luas memahami kualitas BBM. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah mesin. Nah, kalau kita mau merubah semuanya immediately mendadak, Mbak, umur kendaraan kan punya masa waktu. Harapannya kan sebenarnya 5-10 tahun. Sedangkan kita harus melihat juga dan realistik terhadap daya beli masyarakat. Kita nggak bisa model Amerika, Eropa, ya kan. Oh, 10 tahun harus ganti, 10 tahun scrap. Ntar dulu, ini duitnya siapa yang gantiin, kan gitu, Mbak. Dan kita ngelihat bahwasanya mesin ini masih di Euro 2, immediately dirubah Euro 4 tanpa ada persiapan, ini juga tidak mudah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita di Indonesia wajib mengikuti itu? Acuannya bukan masalah mengikuti, oh dari Euro 4 nanti Euro 5, Euro 6, Euro 7, dan lain sebagainya. Acuannya adalah climate change. Di saat kita harus bisa mengukur bagaimana tingkat polusi kita di Indonesia. Dari sanalah kita harus bergerak. Nah, dari sana kita juga harus bisa melihat bahwasanya ekonomis terhadap pemanfaatan BBM ini tadi. Kalau cara kita memanfaatkan BBM dengan cara berkendara behavior yang masih seperti ini, ya boros juga gitu loh. Karena apa? Sudah harganya lebih mahal, ya kan, satu. Yang kedua, dengan kualitas yang lebih bagus, lebih mudah terbakar. Dan itu kalau energinya tidak dimanfaatkan dengan benar, itu juga sia-sia. Karena bahan bakar sebenarnya adalah dibakar di dalam ruang mesin, ya dikonversi untuk dirubah menjadi sebuah energi. Lah, energi ini kan menggerakkan roda. Lah, kalau energinya menjadi lebih bagus, rodanya nggak digerakkan, ya sama aja juga, yang ada boros. Kira-kira gitu, Mbak. Oke. Ada yang menanya nih, Pak. Sudahkah para pengusaha teredukasi bahwa perlunya kesesuaian mutu BBM dengan kendaraan, Pak? That's a good question. Harusnya sudah. Karena saya yakin teman-teman dari BPA Migas dengan Aprindo, mereka punya komunikasi yang cukup erat ya. Dan itu perlu kita apresiasi. Pertanyaannya kan tidak semuanya itu dilakukan oleh pengusaha ya kan, dan kita juga ada tahu juga ada pelaksana angkutan umum ya kan, atau angkutan barang yang dilakukan oleh individu. Nah, balik lagi bagaimana kita melakukan ini menjadi menyebar ya kan, kemudian lebih cepat, lebih masif dan lain sebagainya. Itu yang kami lihat adalah lewat sebuah digitalisasi. Harapannya dengan isi safety kami melihat secara fondasinya dulu ya kan. Balik lagi. Ini kita ngomong mau kita isi Euro 4, taruhlah kita Euro 5 lah sekalian, yang bagus sekalian ya. Kita berbicara climate change, taruhlah kita Euro 5 ya. Kalau perilakunya mengemudi masih sama, orang juga masih akan teriak-teriak. Jangankan yang Euro 4 ini di bawahnya ya, kita mau bergerak, mau naik lagi juga masalah. Jadi yang kita mau change ini balik lagi behavior customer atau user terhadap cara berkendara berdampak terhadap BBM ini tadi. Ini yang kita lihat sih, Mbak. Ya berarti sebenarnya nggak ngaruh juga ya Pak, walaupun per April kan sudah diberlakukan standar Euro 4 ya Pak. Tapi kalau memang dari pabrikan kendaraannya sudah standar emisi, tapi perilaku pengemudinya masih seperti itu, ya nggak akan mempengaruhi untuk BBM juga berarti ya Pak ya? Betul. Mungkin perlu dilihat seperti ini. Kenapa sih sebenarnya autonomous itu diciptakan? Ada dua isu autonomous itu diciptakan. Satu, pertama, itu kan robot, ya kan? Robot ini kan berdasarkan input. Dia tidak akan berinisiatif maunya sendiri. Dia akan berinisiatif berdasarkan program yang dilakukan. Oh, di depan ada mobil jaraknya 20 meter. Berarti saya harus ngatur kecepatan sekian. Kalau itu kita yang ada di dalam mobil, kita mungkin berinisiatif. Wah, jaraknya masih 20 meter. Ini nanti diisi kendaraan lain nih, kita mepet aja dulu, ya kan? Robot nggak berinisiatif seperti itu. Itulah autonomous.
Dua, dengan kita menjaga jarak yang aman, autonomous memperkirakan kapan dia harus ngerem, kapan dia harus menghindar dan lain sebagainya, karena dia punya jarak aman dan dia sudah disetting dengan program. Pertanyaannya balik lagi, kalau itu kita berbicara dengan manusia, wah inisiatif lah, kita nempel lah, ya kan? Kalau kita di jalan raya dan lain sebagainya, jalan tol, kalau kita jalan nyebut, kita ada biasa nyebut isap hidung, ya kan? Aku tidak tahu Mbak Dini tahu nggak isap hidungnya nempel gitu, nanti kalau nyalip langsung banting kanan, ya kan? Nah itu isap hidung, ya kan? Kalau autonomous nggak mungkin melakukan itu, dia akan ngerim kan, begitu jarak nggak aman. Nah ini salah satu bentuk. Sebelum kita berbicara lebih jauh ke autonomous, balik lagi ke basic. Ayo kita sama-sama saling sadar yuk masalah keselamatan. Baru kita bisa ngomong BBM, mau hemat, mau seperti apa, kita bisa lakukan. Oke. Pak, terkait teknologi nih yang Pak Agung ketahui untuk perusahaan angkutan yang bisa menekan biaya BBM seperti apa sih Pak? Ada beberapa hal ya Mbak, sebenarnya kita mau melihat masalah penghematan dan optimalisasi dalam kesempatan yang berbeda dalam satu grupnya Transgo News, ya kan, saya sempat sampaikan waktu itu dulu juga mekanisme vendor managed inventory, bagaimana kita mengatur dari sisi komersialnya dulu, itu satu, ya kan. Jadi kita bisa melihat peluang bagaimana melakukan optimalisasi terhadap biaya, karena ini berhubungan dengan cost, itu satu. Yang kedua, kita melihat terhadap teknologi penggunaan mesin. Saya yakin semua yang berbicara dengan Euro 4 ataupun semakin tinggi kendaraan pasti punya yang namanya Eco Drive ya, menu dan lain sebagainya. Dan teknologi itu pastinya mungkin built-in ya, built-in dan lain sebagainya ya. Dan itu sebenarnya kita sudah bisa maksimalkan. Yang terakhir, ketiga, kalau kita memang bisa memanfaatkan semua, menjadikan orang mengemudi dengan aman, ya memang itu bisa kita minimalisir, karena mengurangi yang namanya harsh acceleration, harsh braking, ya kan, dan lain sebagainya, itu efeknya besar, ya kan. Itu ketiga. Yang keempat, ya memang kita harus bikin sistem bagaimana caranya kendaraan ini sekalipun ada pengemudi, ya kan, itu dijaga jarak amannya. Mungkin teknologi itu belum kita bisa cangkokkan ya atau install, tapi saya yakin sebenarnya sudah ada di luar. Cuman masalahnya adalah berapa nih nambah biayanya, apakah masuk akal tidak terhadap biaya penghematan biaya BBM dan menekan risiko keselamatan di jalan. Ya, itu yang kita ingin lihat. Yang terakhir, teknologi terakhir ya memang autonomous, ya kan. Begitu kita bicara autonomous, memang semuanya dikontrol robot. Yang namanya robot di program A ya A. Kamu harus jaga jarak dengan kendaraan di depan minimum 6 meter. Dia nggak mungkin lebih dekat dari itu. Lebih dekat dari itu dia pasti akan mengurangi kecepatan. Tapi kan kalau kita melihat berbicara autonomous akan membutuhkan sangat sekali spasial, ya kan, terus kemudian internet, jaringan internet yang stabil. Mungkin kita stop dulu autonomous, kita parkir dulu, kita berbicara 4 hal tadi, ya kan. Kita bicara komersial, masalah price, optimalisasi. Yang kedua kita berbicara eco drive yang ada di engine, ya kan. Yang ketiga kita berbicara orangnya, ya kan. Yang keempat kita berbicara apa yang kita bisa cangkokkan teknologi ke depannya untuk memberikan alert supaya dia mengendara dengan aman, sehingga itu bisa membantu penghematan BBM. Kira-kira itu sih Mbak Dini. Oke, ada yang nanya lagi nih Pak. Di luar faktor perilaku pengemudi, apa yang membuat pengusaha angkutan tidak bisa mengendalikan pengeluaran BBM-nya? That's a good question ya. Sebenarnya gini, ini kita opennya di IG ya. Saya harap para pendengar pun juga saling berintrospeksi lah ya, yang ada di IG. Pertanyaannya, jalan tol banyak, ya kan? Apakah semua juga sudah memanfaatkan jalan tol? Itu satu, ya kan? Yang kedua, berbicara masalah beban biaya membayar jalan tol. Dibandingkan dengan kita lewat jalur umum yang kadang-kadang sering acara mendadak di pinggir jalan, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berbicara yang lagi rame dan yang lagi hangat, masalah odol, over dimension, overload. Once kita berbicara masalah odol 45% ya, rata-rata 40% sampai 20% sampai 40%, ya kan, additional weight atau tambahan beban.
engine tadi sudah di set up, sudah diatur tenaganya cukup, let's say mobil tadi rata-rata sesuai dengan peraturan kan 12 ton sampai 15 ton muatan yang diangkut ya, plus dengan kendaraannya sekian ton. Pertanyaan berikutnya, begitu itu muatan ditambahin ya kan sampai sekian persen, apa dampaknya terhadap mesin? Mesin bekerja sangat keras, BBM yang diminum cukup banyak, dia hanya maju sekian kilometer. So, balik lagi juga pertanyaannya, antara mau terima odol, hemat BBM, atau keselamatan. Berhubungan semua ini, ya kan? Ban juga gampang pecah kalau sudah odol, ya toh? Ban gampang pecah, mesin gampang panas, gampang berat, ya kan? Otomatis kalau gampang panas, gampang berat, minggir dulu. Minggir dulu, diam lama, nanti nyala lagi, warming up lagi, BBM start lagi, poros lagi. So, balik lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, datanya ada enggak semua kalau kita mau lakukan? Kalau kita punya data 1 tahun, mungkin kita bisa lakukan itu. Nah, sekarang kita bisa berbicara tadi kayak yang dibilang Mbak Dini, digitalisasi. Ada nih tools yang namanya data intelligence, Power BI, ya kan, business intelligence, dan lain sebagainya. Ada enggak nih datanya 1 tahun? Boleh enggak kita lihat? Kita bisa lakukan kalkulasi. Ya kan, kalau kita bisa lihat dan kita bisa lakukan kalkulasi, kita bisa lihat antara kita melakukan konvensional versus dengan kita ngikutin peraturan yang sudah dihitung, sehingga jumlah trip dan jumlah rate-nya, produktivitasnya jauh lebih bagus, ya kan, 3 hari, ya kan, misalkan Jakarta-Surabaya 3 hari, komparasi dengan Jakarta-Surabaya 3 hari sudah bisa balik dengan trip yang muatan. Nah, ini kita juga harus lihat kan, nggak mudah bahwasanya kita melihat bahwasanya kenapa BBM di perusahaan transportasi tahu-tahu tinggi ya. Jadi ya kita harus melakukan optimalisasi ya, yang kita lihat continuous of improvement. Digital ini hanya tools, behind digital adalah bagaimana kita desain melakukan ini supaya optimal dan efisien. Once itu dilakukan, nah balik lagi, masih ada human interface nggak dan human intervensi nggak? Kalau ada human interface dan human intervensinya, dan intervensinya ternyata lebih besar banget karena faktor-faktor yang kita nggak tahu, ya akan sulit buat kita untuk menyatakan bahwasanya gimana sih caranya BBM biar hemat. Mas, menarik sekali Pak. So, berarti kalau terkait odol ya, Pak, menurut saya itu sebenarnya bagus juga terkait odol, kita mencegah adanya odol juga mempengaruhi ke BBM, tapi balik lagi nih, biaya logistik, biaya beban logistiknya kan, ada beberapa pelaku yang memang dipaksakan odol karena beban biaya logistik. Menurut Pak, seperti apa sih Pak? Wah, ini dimensinya akan menjadi panjang, saya mungkin nggak akan masuk ke arah sana ya, karena akan cukup melebar ya, aku coba giring lagi balik masuk ya. So, pertanyaan saya adalah, kita punya enggak data statistik yang menyatakan bahwasannya muatan odol mengalami kecelakaan sekian kali dalam setahun? Do we have that? Apakah kita punya itu? Balik lagi saya bawa ke isi safety maupun BBM ya. Dalam konteksnya kalau kita mau melihat secara konteks ini tadi, yes, urusan ekonomi ya. Tapi apakah itu tidak bisa dilakukan normalisasi, ya kan, distribusi normal dibetulin lagi? Jawabnya bisa. Ilmu ekonomi banyak dan praktisi ekonomi banyak dan kita bisa mengoptimalisasi di mana elemen itu bisa kita optimalkan. Cuman saya balik lagi pertanyaannya adalah, once itu kita berbicara odol, over dimension dan lain sebagainya, menjulang tinggi. Anggap aja lah seperti ini. Antara bawa besi 10 kilo sama bawa kerupuk 10 kilo, kira-kira dimensinya lebih besar mana? Besaran kerupuk, Pak. Oke, besaran kerupuk. Let's say kita bilang lagi ngomong kita berbicara 10 ton. Bawa besi 10 ton sama bawa kerupuk 10 ton. Oke. Besar banget, ya kan? Overload tidak, tapi jadinya akan over dimension, ya kan? Nah, balik lagi kita berbicara, kita nggak bisa ngomong apple to apple nih, antara satu bawa besi atau baja 10 ton versus kerupuk 10 ton. Jawabannya kita ngelihat dulu, ya kan? Kita berbicara baja 10 ton masih dalam kapasitas, ya kan? Daya angkut kendaraan. Daya angkut kendaraan maksimal kan 15 ton, ya kan? Masih oke. Tapi kita berbicara ngomong kerupuk 10 ton, daya angkut oke. Tapi secara volume nggak oke. Karena seberapa banyak dan seberapa gede. Nah, pertanyaannya adalah, apakah berdampak terhadap keselamatan?
pada saat mobil bergerak, ingat hati-hati, ada aspek angin, ya kan? Karena luasan penampang terhadap muatan yang dibawa. Aspek penampang yang sebegitu besar itu juga menjadikan beban angin. Begitu kita punya aspek muatan atau penampang yang besar, angin yang ditahan oleh penampang yang besar, tadi juga nambah beban pada faktanya, ya kan? Nah, kalau ikatannya lepas, kerupuk 10 ton ambiar, ya kan? Kalau katanya sobat ambiar ya, ambiar kira-kira efeknya ke pengguna jalan yang lain seperti apa? Kita nggak bisa ngomong bahwasanya, wah ini kan kerupuk ringan dan lain sebagainya. Belum tentu, karena akan mengganggu visibility pengguna jalan yang lain. Kalau naik motor, mukanya ketimpa kerupuk ya, nggak bisa lihat depan, nggak bisa ngerem, nggak bisa ini. So, kita harus melihat. Saya tidak mau berandai-andai terhadap sebuah resiko, tapi kita melihat resiko ini sebuah kepastian terhadap apa yang sebenarnya lagi dibawa dan isu apa yang sebenarnya mau dilihat. Nah, balik lagi masalah odol dengan masalah ongkos. Saya yakin lah banyak praktisi ekonomi yang bisa melakukan optimalisasi. Banyak tools yang bisa dipakai untuk melakukan optimalisasi. Kira-kira seperti itu sih, Mbak Dini. Oke, ada yang nanya lagi nih Pak. Dari Transgo News. Dengan masifnya Polri pasang etle di jalan tol, prediksi Pak Agung secara jangka panjang soal perubahan perilaku pengemudi seperti apa Pak? Akankah ada budaya mengemudi baru? Menarik sih. Kira-kira siapa yang bisa mempengaruhi pengemudi kalau lagi di jalan? Nggak ada Pak. Masa sih? Mbak Dini kalau bawa mobil sendirian kah? Kalau nggak sendirian sama siapa? Sendirian. Oke, sendirian. Misalkan nih dengan keluarga, sama siapa, Mbak? Orang tua kah? Adik kah? Ibu kah? Keluarga. Anak? Ya kan? Oke. Ada di samping kan? Kalau nggak ada di belakang. Kalau bareng. Ya, oke. Kita tahu bahwasanya pengemudi diharapkan tidak menggunakan handphone kan? Betul kan? Saat mengemudi berkendara jangan menggunakan handphone, ya kan? Atau telepon selular, ya. Dan itu jawabannya no dan berharap tidak ada, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang kita mau coba mengingatkan pengemudi? Penumpangnya. Jadi kenapa saya bikin isi safety ini bukan masalah terhadap si pengemudinya, ya. Yang kita harus ingetin si penumpangnya. Kalau kita nggak bisa melihat speedometer dan lain sebagainya, isi safety, ya kan, bisa memberikan alert, misalkan seperti itu. Kamu kok ngebut? Ingat loh, pertanyaan berikutnya adalah itu tadi, orang lebih takut kecelakaan atau lebih takut ditilang nih? Oke, menarik. Kalau Mbak Esti duduk di belakang ya, terus yang mengemudikan orang lain, sama-sama nih biasa ngebutnya, ya kan? Yang satu Mbak Esti misalkan jalan 100 km per jam, yang satu jalan 100 km per jam tapi jalannya zigzag. Zigzag, ngerem, hisap hidung itu tadi ya kan, ya seperti itu ya kan. Bisa tidur nggak kira-kira Mbak Dini? Enggak. Kenapa? Nah, Was-was. so, dan siapa yang kita bisa pengaruhi? Siapa kita yang bisa behaviornya kita rubah? Jadi saya jawabannya bukan masalah mempengaruhi, tapi bagaimana kita bisa merubah budaya. Nggak cuman buat si pengemudi, tapi buat si penumpang. Itu yang sebenarnya kita mau coba achieve ya. Jadi jangan sampai adalah wah pengemudi bilangnya nggak boleh pegang handphone saat mengemudi. Wah ini si safety kok nganjurin pegang handphone? Nggak juga, kata siapa? Kan ada penumpangnya yang diingetin. Pengemudimu kayaknya ngebut nih, nah, kan gitu Mbak. Oke. Terkait tadi kan sudah mention isi GOS kan sendiri juga teknologi IT GPS tracker ya Kak, yang dilengkapi TM. Tiap tahunnya tuh meningkat imbas dari permintaan pemilik barang nih dan aturan wajib Kemenhub. Nah menurut Pak Agung sendiri melihat formalitas ini apa hanya kebutuhan saja atau memang sudah ada kesadaran diri? Kita melihat sebagai hierarki ya. Kadang-kadang saya dulu sering kalau berbicara masalah behavior ada dua tipe yang kita mau coba bilang, military approach atau persuasive approach ya kan. Military approach itu artinya saya nggak ngomong wah ini keras dan lain sebagainya, bukan seperti itu, tapi disiplin. Artinya ada reward and consequence ya kan, reward and consequence management, ya kan, reward and punishment. Akankah kita masuk ke situ, pihak manajemen mau melakukan itu? Yang ada kita keras, driver juga
pengemudi juga keras karena hidup di jalan ini keras ya kan. Katanya gitu, hidup di jalan ini keras ya kan. Oh, lu sih nggak ngerasain macet, gua kena macetnya nih ya kan gitu ya. Pengemudi bisa ngomong gitu. Yang kedua atau persuasif dan kita approach yang lain. Balik lagi saya masih percaya lingkungan sekitar dan keluarga punya dampak yang besar terhadap mereka. Kalau ada kecelakaan di jalan, Mbak, sampai meninggal, yang rugi siapa sebenarnya? Dan dia masih punya keluarga di rumah. Keluarga. Kalau sudah meninggal, sudah urusannya si korban dengan Tuhan. Kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa doa, ya toh. Tapi keluarga, kalau ternyata itu tadi profesi mengemudi sebagai profesi utama, ya kan, untuk menghidupi keluarga. Dan siapa yang lanjut menghidupin keluarganya? Pertanyaannya kan ke sana. Balik lagi, isi safety is a tools, ya kan. Isi go dengan GPS-nya tools. Kalau kita bisa berkolaborasi akan powerful, ya kan. Itu satu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dari perusahaan sampai dengan pengemudi sama-sama saling sadar. Pengusaha juga ingin bisnisnya lancar, ya kan. Tapi pengemudi juga sama, pengen keluarganya menikmati hasil dia mengemudi, ya kan. So dua-duanya juga sama, harus ketemu frekuensinya. Di tengah-tengah inilah teknologi. Apapun inovasinya ya, apapun kita bentuk kolaborasinya ya, saya yakin sama konsepnya. Antara itu tadi, karena ada keluarga dari si pengemudi yang butuh dihidupin. Kalau ini misalkan pribadi nih ya, kita kecelakaan misalkan, amit-amit jangan sampai ya kan, knock gitu ya, knock the wood ya. Harapannya adalah nggak terjadi. Dan kalau terjadi, siapa sih yang paling sedih? Pernah nggak ngerasain, Mbak, knock ke keluarga korban, terus ternyata istrinya buka menggendong anak kecil dan lain sebagainya. Berani nggak kira-kira Mbak Dini ngomong, Ibu, so that's the imagination yang mau saya bawa ya kepada teman-teman di IG atau siapapun. Dan saya sampai sekarang belum pernah pingin punya cita-cita itu, Mbak. Ya kan, gitu sih, Mbak. Oke. Pak, kalau dari teknologi GPS atau TMS kan sekarang masih bisa dikembangkan, khususnya agar bisa mengemudi aman dan hemat BBM. Apa sih yang harus dikembangkan dari teknologi GPS atau TMS ini? Ada banyak teknologi yang kita harus kembangkan. Dan makin lama teknologi ini harganya juga makin visible ya, makin masuk akal ya. Visible dalam artian kita harus lihat ke depannya seperti apa. Nah, dalam konteks berikutnya adalah yang perlu kita duduk bareng adalah dengan para pengusaha transportasi. Balik lagi, orang kalau sudah berbicara masalah safety, ya kan, orang ngelihatnya adalah sebagai beban tambahan. Pertanyaan berikutnya adalah, yes itu akan jadi beban tambahan, kalau cara yang dilakukan tetap sama. Padahal kan nggak seperti itu konsep dan filosofinya. Konsep dan filosofinya adalah, ayo kita lihat dulu, ya kan, proses yang berjalan seperti apa, kita lihat resikonya, kita beredelin, mana yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Dari situ kita bisa lihat bagaimana kita bisa melakukan penghematan. Dan itu satu dulu. Yang kedua, kita berbicara GPS teknologi. Yang namanya teknologi bisa berkembang kemana aja, Mbak. Ya kan? Kalau kita berbicara 10 tahun yang lalu, kita tidak berpikir SD card sekecil ini ada 1 terabyte. Ya kan? Sekarang SD card sekecil ini sudah ada yang berbicara 1 terabyte. Mungkin belum masuk Indonesia, ya kan? Yang masuk Indonesia 512 gigabyte. Tapi itu sesuatu yang 10 tahun yang lalu kita nggak pikirkan. Nah, teknologi bisa berkembang kemana-mana. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana teknologi ini pun juga mempengaruhi sebuah bisnis proses dalam perusahaan. Nah, kalau ini nggak dirubah juga, ya kan, balik lagi, mau teknologi dipakai tapi prosesnya masih banyak human intervensi, sama aja juga, Mbak. Nanti teknologi bilang harusnya A, ya kan, nanti si organisasinya bilang enggak, biasanya kita gini. Nah, susah, Mbak, kalau kita sudah kena biasanya. Kita mau berbicara teknologi baru pun biasanya gini loh. Nah, susah kita, ya. Pak, kalau terkait khusus isi bensin nih, melihat fenomena yang tadi, peluang bisnis apa sih yang perlu dikembangkan? Wah, menarik nih. Kita ngelihat makin lama
makin maju, ya kan, makin lama teknologi makin berkembang, makin lama jalan makin lama juga panjang. Kita lihat Papua yang dulunya mungkin tidak ada jalan yang begitu halus, ya kan, sekarang semuanya halus. Artinya pertumbuhan ekonomi pasti akan terjadi karena ada arus logistik barang, ya, ada supply chain terjadi. Nah, kalau kita mau melihat konektivitas, ya, sinkronisasi dengan teknologi yang berkembang dan lain sebagainya, sebenarnya ini unlimited, ya. Artinya kita tidak bisa nahan mau seperti apapun. Kalau kita mau lihat, kita lihatlah autonomous, ya. Mungkin kalau kita bawa masuk mobil itu autonomous dengan seluruh infrastruktur internet yang memadai, dengan seluruh mapping yang memadai. Mungkin bapak ibu yang sudah berumur 56 tahun masuk ke dalam taksi, drivernya mana ya? Nanti bisa yang ada, wah ini mobil berhantu nih, nggak ada pengemudinya, ini jalan sendiri nih. Tahu-tahu ngantar kita ke sini, kok bisa tahu ya? Mungkin itu juga tidak ada sesuatu yang menghalangi, kecuali kita juga merubah sebuah pola juga yang betul, ya kan? Autonomous mungkin akan bingung, akan kesulitan saat ini kalau kita paksa jalanin. Begitu dia scanning, terus kemudian ada bentuk becak, becaknya ada yang motor, motornya ada yang nggak betul, ada yang di kayu dan lain sebagainya, dia bingung. Ini kendaraan apa ya? Autonomousnya bingung, robotnya bingung. Nah, makin lama kita harus bergeser menjadi lebih, yaitu tadi, memanfaatkan teknologi. Balik lagi, teknologi dimanfaatin, tapi kalau perilakunya nggak berubah, sama juga bohong. Sama dengan kita lah, ya, kita pakai handphone, kita mau ngomong saya nggak nyebut merek, ya, hampir aja, mau tipe A, tipe B, seri yang sekian, seri yang segini, baru dan lain sebagainya. Terus kemudian kita install banyak apps, karena apps ini seperti ini, apps ini seperti ini. Berapa banyak sih apps ini yang akan kita gunakan dalam satu handphone yang bisa membantu kita? Kalau ternyata kita diminta, misalkan, anggap aja lah kita ngomong scan PDF, ya. Kita cari scanner nih, padahal di handphone sudah bisa nih sekarang pakai scan PDF, ya kan. Aku biasanya harus pakai ini. Nah, susah kan, Mbak, kalau kita bisa berbicara dengan biasanya. Nah, balik lagi, inilah challenge kita yang harus kita lakukan kalau kita berbicara teknologi. Nah, pada saat kita berbicara teknologi harus kita bikin semudah mungkin. Sehingga orang-orang merasa nyaman dan orang-orang merasa, wah, asik nih, aku diingetin sama teknologi ini. Aku dibantu sama teknologi ini, ya kan. Contoh kayak IG. Zaman dulu mungkin kita harus rekaman, studio, dan lain sebagainya. Sekarang kita bisa live streaming seperti ini, recorded, nanti ditampilkan di platform yang lain, ya kan. Seperti itu. Kira-kira gitu sih, Mbak. Oke, berarti sebenarnya kalau kita mengikuti perkembangan zaman, tapi dari kitanya nggak bisa, ya buat apa? Ya gitu. Iya, betul. Oke, Pak. Terakhir, Pak, sebelum kita menutup perbincangan hari ini, rencana dan target ke depan terkait isi bensin dan isi safety seperti apa sih, Pak? Oke, so ke depan pertama kita akan luncurkan isi safety secepat mungkin sebelum Lebaran. Harapannya sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran kita bisa membantu masyarakat banyak mengingetin, ya kan, tolong dong cek kendaraanmu di bagian mana, cek di mana dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita akan mencoba dulu mengembangkan beberapa inovasi untuk isi safety seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dini tadi, bagaimana teknologi itu kita bisa manfaatkan untuk bisa berkembang sehingga ini menjadi benar-benar sebuah asisten. Bukan terhadap drivernya doang, tapi juga terhadap penumpang, keluarga, dan lain sebagainya, ya kan? Jangan sampai nih, kayak itu tadi, yang nyetir orang lain jalan 100 sama jalan 100-nya, tapi yang lain siksak, yang satu tenang, ya kan, konsisten, dan lain sebagainya, yang satu siksak, nggak bisa tidur malah. Nah, ini yang kita juga bantu bagaimana mengingatkan. Balik lagi, itu yang kita mau achieve. Yang ketiga, begitu kita sudah bisa mengembangkan teknologi menjadi asisten pribadi, kita ingin menjadi semacam sekretaris pribadi, ya kan, sehingga menjadwalkan, mengingatkan, ya, mengatur, mencek, memeriksa dan lain sebagainya kita bisa lakukan otomatis. Itu dulu. Baru yang keempat kita berbicara soal energi. Kita tidak tahu BBM ini akan terus atau tidak, polosinya akan dibawa kemana sama pemerintah, we don't know. Tapi kita harus siap. Apapun energinya pasti digunakan untuk mobilisasi, mau barang ataupun orang, ya kan. Kita beli kendaraan, beli motor tidak untuk beli bensin, tidak untuk beli listrik, tapi untuk mentransportasikan kita dari titik A ke titik B atau barang dari titik A ke titik B.
Energi hanya mengenergikan, ya kan, supaya ini bisa dipindahkan dari titik A ke titik B. Apapun energinya kita harus siap. Tapi fundamentalnya adalah ada di orang, ada di mesin, ya kan, dan ada di infrastruktur jalan. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan ini semua menjadi sebuah safe mobility ecosystem. Kira-kira seperti itu, Mbak Dini. Siap, Pak. Terima kasih banyak nih Pak Agung untuk hari ini. Sukses terus buat isi bensin, isi Thank you. Ya, Ya, Pak, kita ya. lihat, kita tunggu collab-nya seperti apa. Kita bisa gabung dan kita bisa kolaborasi. Thank you, Mbak Dini.